Itu lulus dari FKG Erlangga itu pas kita dipanggil seluruh, bukan saya aja ya, jadi seluruh Universitas Erlangga, ITS, kemudian USU dan sebagainya, universitas yang negeri maupun swasta dipanggil untuk wajib militer. Wajib militer. Ya, wajib militer. Sehingga disitulah sebetulnya saya bingung sih apa sih wajib militer itu gitu loh. Belum tahu. Itu ada surat pemanggilan khusus. Pertama saya tidak tertarik ya, karena saya seorang dokter, saya akan menjadi dokter kan seperti itu. Gitu. Kemudian dengan adanya ini wajib yang harus dilakukan minimal 2 tahun, itu wajib. Kemudian kami didatangin oleh provos bahwa ini panggilan dari negara seperti itu. Selamat pagi Bu Dr. Andriani, apa kabar? Selamat pagi Mbak Murni, selamat pagi para pemirsa Bincang Jalasena dimanapun berada. Iya, pastinya di kesempatan Bincang Jalasena kali ini begitu indah rasanya mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Ibu boleh memperkenalkan kepada kami semua, Sobat Bincang Jalasena, biografi Ibu Andriani. Terima kasih Mbak Murni. Saya lulus SMA ya, lulus SMA langsung masuk di perguruan tinggi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Erlangga. Saya masuk tahun 81. Kemudian saya lulus itu pas 87. Itu lulus dari FKG Erlangga itu pas kita dipanggil seluruh, bukan saya aja ya, USU dan sebagainya, universitas yang negeri maupun swasta dipanggil untuk wajib militer. Wajib militer. Ya, wajib militer. Kemudian dari keluarga, ya sebagai warga negara yang baik tentunya, para sahabat Jalasena semuanya, mungkin saya mengikuti, menghadiri dengan pemanggilan itu. Kemudian untuk selanjutnya kami sudah berlanjut, kemudian saya diterima, kebetulan saya diterima di Angkatan Laut. Angkatan Laut tentunya jadi kowal ya. Apa itu Korps Wanita TNI Angkatan Laut? Betul-betul blank buat saya, tidak tahu karena di keluarga saya tidak ada yang militer. Nah itu kami digembleng masuk di Lembang, itu bareng Angkatan Laut, Darat dan Udara. Di situ jadi satu One TNI. Di situ dididik, kemudian kita sama-sama 8 bulan di situ, kemudian kita sama-sama dengan prianya di Magelang kita dilantik bersama di situ menjadi perwira letnan 1 waktu itu. Kemudian kami setelah kami menikah, nah untuk kowal ini minimal waktu itu boleh menikah itu setelah 2 tahun. Ikatan dinasnya 2 tahun. Kemudian kita menikah, kita mengikuti suami, kita pindah ke Jakarta, kemudian kami ditempatkan di Lembaga Kedokteran Gigi. Itu adalah Lembaga Kedokteran Gigi TNI Angkatan Laut, lembaga yang terbesar di seluruh ASEAN waktu itu ya, merupakan LADUGI itu Central of Excellence-nya untuk kedokteran gigi. Jadi itu dipunyai oleh TNI Angkatan Laut. Di sini adalah di LADUGI sudah tempatnya yang paling bagus untuk saya, untuk meniti karir saya seperti itu. Selain saya menjadi perwira seperti itu. Kemudian saya disekolahkan oleh Angkatan Laut juga untuk melaksanakan spesialisasi. Jadi spesialisasi saya ortodonsi adalah spesialis untuk dokter gigi yang merapikan gigi, yang memakai behel. Itu saya spesialisnya di situ. Kemudian saya setelah lulus dari UGM, kemudian dikembalikan kembali ke LADUGI sampai
Akhirnya, berapa lama Ibu berdinas di Ladogi saat itu? Saya berdinas di Ladogi kurang lebih hampir 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun sampai terakhir saya menjadi wakil kepala lembaga kedokteran gigi Wakaladogi. Kemudian saya berpindah dimutasi sebagai Sekdis Kesal, Sekretaris Dinas Kesehatan TNI Angkatan Laut. Kemudian saya mendapat amanah menjadi Wakapuskes TNI. Kami pindah di Wakapuskes TNI. Wakapuskes TNI berarti membawahi 3 matra itu ya, tadi? Saya membawahi 3 matra, ya, dari kesehatan 3 matra, darat, laut, dan udara. Saya di Wakapuskes TNI itu hampir 5 tahun saya menjadi Wakapuskes TNI, Mbak. Yaitu merupakan anugerah untuk saya bisa mempunyai banyak rekan, kemudian kami bisa memberikan kontribusi untuk bagaimana Puskes TNI ini maju untuk koordinir darat, laut, udara di bidang kesehatan, seperti itu. Pastinya tidak mudah ya, Bu Andriani, karena itu sebenarnya untuk lingkup TNI Angkatan Laut saja mungkin dari sisi wanita itu cukup sulit ya, membidangi 3 matra. Ya. Apa yang kira-kira kesiapan apa yang Ibu siapkan waktu mendapatkan mandat menjadi Wakapuskes TNI? Ya, sebetulnya cita-cita saya itu karena saya dokter gigi ya. Cita-cita saya cuma satu, Bu, menjadi Kaladogi. Tetapi itu tidak terkesampaian. Malah saya membawahi dari Wakapuskes TNI itu bukan angkatan laut aja, jadi trimatra kita mengayomi untuk memberikan regulasi untuk 3 angkatan ini dalam bidang kesehatan, baik itu sarana prasarananya, SDM-nya seluruh di wilayah Indonesia, karena apapun ya di Puskes TNI itu memberangkatkan pasukan itu kan harus sehat semua, lahir ya. Semuanya itu akan harus sehat semua. Apa yang kita itu kami yang menyiapkan semuanya. Kemudian rumah sakit di TNI baik itu darat, laut, udara kita lengkapi sarana prasarananya yang kurang dan sebagainya. Kemudian regulasinya dan akreditasi untuk mereka rumah sakit TNI itu kita yang menyiapkan semuanya untuk itu, seperti itu. Pastinya banyak tantangan saat Ibu menjabat Wakapuskes TNI yang mungkin lebih dominan itu dijabat oleh mungkin kaum pria ya? Ya mungkin seperti itu, tetapi Mbak Murni selama di Wakapuskes TNI saya pun diberi amanah oleh Bapak Panglima TNI itu untuk bagaimana gender ini bisa diangkat seperti itu. Kami paparan di depan Ketua MPR, waktu itu saya mewakili TNI, wanita TNI ya, kemudian Ibu Menteri Luar Negeri itu sebagai perwakilan dari PNS seluruh Indonesia, kemudian di kalangan muda itu Anissa Pohan. Nah, itu kami mengungkapkan paparan semua bagaimana kaum wanita itu bisa sama-sama mengabdikan diri kepada bangsa dan negara ini. Jadi dengan itu kami memberikan bahwa untuk gender di TNI itu sudah sejak lama sudah ditanamkan, memang sudah difasilitasi untuk itu ya, dengan adanya KOWAL, dengan adanya WARA, dengan adanya Polwan, dengan adanya KOAT dan sebagainya. Tetapi porsi, nah itu yang kami paparkan. Porsi itu harus dengan adanya penduduk Indonesia ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Nah itu perlu untuk dirubah, bahwa porsi itu harus ada di situ. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah saya juga diberi amanah untuk menjadi bintang 2 di Polkamnas, yaitu di bidang politik keamanan nasional di bawah Panglima TNI langsung. Seperti itu kami itu kemudian selesai itu kami pensiun sampai sekarang ini. Sobat Bincang Jalasena, saya begitu terpukau karena memang sangat tidak mudah rasanya kalau seorang dokter gigi dengan pasien yang kita tahu harus ramah. Tapi beliau seorang tentara, seorang TNI Angkatan Laut, yang notabene memang digembleng
harus kuat, disiplin. Ya, pasti pendidikan dengan keras itu Ibu pernah dapatkan. Iya, iya, itu jelas. Itu menyikapi dengan sebagai dokter yang harus ramah supaya pasien-pasien kan cepat sembuh atau sehat kembali. Juga pada saat Ibu memimpin menjadi Wakapuskas TNI itu mungkin anggota ataupun stafnya Ibu tuh banyak prianya. Iya. Memang ini ya asik juga ya saya karena kami di Wakapuskas TNI itu semuanya yang kami hadapi adalah kaum pria. Kalau rapat pun di staf depan gitu, yang perempuan cuma saya sendiri. Memberangkatkan pasukan ribuan ini perempuannya cuma saya sendiri yang memberikan pembekalan dan sebagainya semuanya ini. Tetapi saya juga seorang ibu. Saya seorang istri, di mana suami saya di Pertamina, beliau juga salah satu direktur di Pertamina. Kami juga menjadi seorang ketua wanita patra kalau di Pertamina itu, Dharma Wanita seperti itu. Jadi itu harus balance antara bagaimana kami menyikapi dengan para pria sebagai tupoksi saya seorang Wan TNI, kemudian kalau kami berada di versi suami sebagai istri, kami juga akan berlaku sebagai istri seperti itu. Jadi saya bisa balance bagaimana perempuan saya nggak hilang, sikap perempuan saya, naluri itu. Jadi karena yang saya hadapi ibu-ibu semua, jadi saya menyesuaikan, bisa menyesuaikan. Bila saya bekerja di tupoksi saya menjadi Wan TNI, saya ya harus bisa menghadapi semua pria yang ada di depan saya seperti itu. Iya, iya. Jadi harus balance antara keluarga dengan tugas seorang Wan TNI seperti itu. Tahu dari cerita Ibu tadi, Ibu begitu banyak tugas sebagai mungkin 4 rangkap Ibu. Sebagai Koal atau TNI, kemudian Ibu juga menjadi Wakapuskas TNI yang dengan tugas pokoknya itu, juga Ibu sebagai Ibu Dharma Pertiwi yang harus menjadi teladan untuk mungkin anggota staf suami. Kemudian Ibu dari mungkin tuh ada berapa putra? Saya 3, Mbak. Yang pertama juga dokter gigi sama dengan saya. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah anak saya mengambil manajemen bisnis ya. Yang paling kecil, kami buka kafe untuk anak-anak saya, ada resto-resto, ada ini ya. Itu bagaimana lagi Ibu? Kan sudah sibuk padat kegiatannya itu sudah cukup, cukup luar biasa. Berawal sih dengan anak ya, anak yang harus mempunyai lahan sendirilah. Jadi kesenangan anak itu ya kita ikutin semasa itu bisa diterima oleh masyarakat seperti itu. Untuk ini kami ada beberapa macam yang anak saya ini kan, itu ada 7 kalau franchise yang kami ini kan. Kemudian ada di tempat macam-macam gitu, tetapi di area itu di teras Cempaka itu ada 5 ya kita ini kan, yang 2 ada di luar seperti itu. Jadi itu kita persiapkan, Mbak. Kita jauh sebelum pensiun, dan itu saya pertama itu mempunyai anggota atau pegawai sekitar 105 waktu itu, dan itu masa pandemi, Mbak. Alhamdulillah karena franchise saya ini bisa di take away di masa pandemi itu tidak turun. Saya tidak mengeluarkan 1 pegawai pun. Karena masih bisa saya menggaji pegawai itu. Masa pandemi saya itu baru pensiun itu, Mbak. Saya masih diberi amanah oleh Bapak Presiden. Saya dilantik menjadi anggota wakil ketua Konsil Kedokteran Indonesia. Boleh lagi. Jadi Konsil Kedokteran Indonesia itu mempunyai dia independen ya, di bawah langsung Presiden. Jadi Konsil Kedokteran Indonesia itu adalah yang membuat regulasi dari kompetensi dokter dan dokter gigi.
baik itu dokter umum, spesialis, subspesialis, kita yang membuat regulasinya. Jadi mereka mempunyai standar kompetensi yang memang sudah dilaksanakan oleh para sejawat gitu. Satu itu, kemudian kita bergerak di bidang pendidikannya untuk melihat mutu. Kemudian yang kedua mempunyai tugas wewenang untuk registrasi para dokter dan dokter gigi, ya. Jadi untuk meregister kalau dokter dan dokter gigi harus mempunyai STR, surat tanda registrasi sebagai dokter dan dokter gigi, baik itu dokter umum, dokter spesialis dan subspesialis ada di situ. Kita kemudian mereka membuat setelah mempunyai STR, dia bisa membuat SIP, surat izin praktek. Ya. Tetapi undang-undang yang baru para pemirsa Jalasena, undang-undang yang baru, Undang-Undang 17 ini sepertinya nanti akan dirubah karena nantinya konsil kedokteran ini akan di bawah Kementerian Kesehatan seperti itu. Ya, mungkin bisa juga Ibu menyampaikan kepada kita sobat bincang Jalasena apa kiat-kiat sukses. Kita semua kepengen seperti Ibu. Ya, boleh Mbak, tetapi tiap individu itu kan lain ya kiat-kiatnya. Tetapi menurut saya itu mempunyai seseorang akan maju itu harus mempunyai niat tentunya ya. Kemudian dibarengi dengan kemampuan yang kita punya. Kemudian keberanian. Kita harus seseorang itu harus berani memberikan statement kami profesi sebagai seorang dokter gigi itu harus seperti apa. Dokter gigi harus mempunyai 5-star dokter gitu ya. Kolaborasi, komunikasi dengan integritas yang baik itu sangat dibutuhkan oleh para generasi muda tentunya. Tentunya komunikasi dengan pasien, dengan komunikasi dengan stakeholder yang ada, bagaimana kita cara memanage dan sebagainya. Kemudian kita bisa berkolaborasi dengan ini, kemudian juga tidak luput kami itu dengan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya Ibu yang merestui untuk kami berbuat sesuatu maupun melaksanakan cita-cita kami seperti itu. Doa Ibu itu luar biasa. Sehingga apapun yang ini atas izin seorang ibu. Jadi ibu. Sekarang ibu saya adalah pepundhen saya dan saya sekarang tinggal ibu, bapak saya sudah kapundhut, sudah almarhum, sehingga ibu adalah sesuatu buat saya. Jadi kalau saya mempunyai sesuatu keinginan, itu yang nomor satu saya berdiskusi dengan mama. Apakah Mah ini seperti ini? Mungkin mama melihat ya, hormat kami untuk mama. Memang restu mama, restu orang tua itu sangatlah ridho Allah yang luar biasa, yang pasti akan didengar dan apa yang direstui oleh orang tua kita pasti akan terlaksana seperti itu, Mbak. Pastinya ada masa-masa di mana Ibu ada di mungkin ya di bawah ataupun butuh masukan ujangan dari mama. Pernah ada pengalaman itu nggak Ibu? Saat-saat Ibu pernah kok saya mulai goyah, kok saya mampu apa tidak? Itu seperti apa? Mungkin Ibu bisa membaginya dengan kami, para sobat bincang Jalasena. Ya, Mbak, waktu saya diterima di TNI Angkatan Laut khususnya menjadi pengawal, kan saya ditugaskan diberangkatkan untuk pendidikan. Itu saya sangat blank sekali. Itu saya stres sekali, saya mau diapain gitu. Biasanya orang tua kan juga agak berat melepas anaknya ya. Iya, tapi ternyata setelah sepuh ini mama itu mengatakan ternyata saya dulu juga pengen menjadi wanita TNI seperti itu. Ternyata terkabul ke kamu katanya. Sebenarnya syukur alhamdulillah, berarti tidak kemana keinginan mama menyalur ke saya. Itulah kehidupan seperti itu, Mbak. Ternyata pengalaman dan keteladanan yang Ibu sampaikan kepada kami semua, termasuk teman-teman bincang Jalasena, itu sangat
menginspirasi kami, Ibu. Iya, Mbak. Mudah-mudahan ya. Pastinya, Ibu. Nah, sekarang ini kan Bu ada era digitalisasi. Iya. Itu khususnya untuk generasi muda wanita Indonesia. Seperti apa, Bu? Kami menyikapinya. Ya, Mbak Murni, untuk digitalisasi sekarang yang kita laksanakan sekarang, dilaksanakan dengan apa ya? Dilakukan dengan bijak ya. Mana yang baik, mana yang buruk. Tentunya digitalisasi ini dengan era global ini, tentunya semuanya kalau kita tidak mengikuti, kita akan jalan di tempat seperti itu. Jadi kita memang harus menguasai pada para generasi muda, khususnya para Wan TNI atau adik-adik yang lain. Kita harus terus mengikuti itu sehingga kita untuk melaksanakan era globalisasi ini bisa langsung kita ikuti apa yang menjadi program atau keinginan kita untuk ke depan. Dalam hal ini ya kami ini lagi memberikan pembekalan untuk adik-adik internship ya, tentunya kami masih diberi wewenang untuk itu, internship dokter dan dokter gigi di seluruh Indonesia. Itu juga mereka memakai digitalisasi ini ya, semua laporan, semua paperless. Jadi itu yang harus adik-adik semua harus bisa menguasai. Kalau tidak bisa, ya dia tidak bisa mendapat nilainya kan gitu. Kita semua serba itu seperti itu. Jadi itu harus dikuasai dengan baik dan dilakukan dengan bijak lah untuk mendapatkan sesuatu yang baik seperti itu. Iya, juga dari digital itu juga kan bisa, yang saya dengar pernah ada pengobatan jarak jauh dengan digital, tak perlu bersusah payah. Oh iya, itu untuk sekarang yang marak sekarang ada telemedicine ya. Para sahabat Bincang Jalasena dimanapun berada, sekarang itu memang tidak perlu harus evakuasi ke mana? Ke pusat ya, ke rumah sakit pusat dan sebagainya. Jadi tentunya di negara kita ini, seluruh provinsi di Indonesia ini kekurangan tenaga kesehatan, dokter, terutama yang dokter spesialisasi. Jadi caranya mereka akan berkonsultasi dengan spesialisasi, dengan mengadakan operasi, dengan seniornya yang spesial di daerah itu tidak ada spesial, bisa dilakukan dengan telemedicine sehingga tidak perlu dievakuasi sampai jauh ke pusat seperti itu. Jadi ini makin cepat dan mendiagnosa cepat dan tepat dalam mengobati seorang pasien seperti itu. Dan pasti banyak langkah positif yang kita dapat. Oh iya, tentu itu. Iya. Iya. Dan pasiennya tertangani dengan cepat dan dengan diagnosa yang benar tentunya, karena sudah mendapatkan dibaca bareng dengan para ahli yang ada di pusat seperti itu. Anggaran juga bisa Oh iya, tentu. Iya, begitu. Siap. Dan ini kan juga peradaban budaya, khususnya generasi muda lagi. Ya. Boleh cara menyikapi peradaban budaya yang sekarang dinikmati generasi muda. Ya, Mbak, kuncinya satu ya. Kita itu yang dirubah adalah mindset kita, adalah pikiran dan akal pikiran kita ya. Tentunya kalau itu dilaksanakan dengan positif ya, tentunya akan menghasilkan yang positif. Jadi memang ini sangat-sangat rentan ya. Kalau tidak bisa menyikapi dengan baik, tentunya ini juga akan tergerus seperti itu. Itu yang tidak kita inginkan. Malah sebaliknya seperti itu. Jadi dengan adanya kita melaksanakan kegiatan dengan berdasarkan era sekarang ini, ya kita akan lebih baik dan lebih cepat tentunya. Dan tentunya ini semua didasari oleh iman, takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita tidak bisa tidak bisa lepas dari itu, seperti itu. Jadi
titik tolaknya adalah generasi muda ini memang harus dipersiapkan secara mental, spiritual yang baik, sehingga keutuhan daripada negara ini bisa diisi dengan hal-hal yang positif sesuai harapan dari negara ini, negara kita yang tercinta ini, Indonesia ini. Jadi nggak bisa itu disambut pautnya dengan negara lain. Nggak, kita mempunyai ciri khas sendiri di dalam menata kehidupan yang ada di Indonesia ini. Seperti itu. Saya tadi melihat Ibu sejak awal bertemu. Ibu padahal sudah purna, tapi kok masih tetap awet muda. Aduh, waduh. Mungkin karena seorang dokter, jadi begitu menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, itu bagaimana cara menjaga supaya kita tetap semangat, tetap sehat? Karena saya juga pernah tahu ada istilah urikes itu tadi. Mungkin bisa diceritakan Bu seorang dokter yang bisa berbagi dengan kami. Jadi gini Mbak, untuk kita sehat, bugar dan tentunya kita itu melaksanakan dengan ikhlas, dengan senang. Iya. Di dalam apapun di dunia manapun juga kalau kita dikerjakan dengan ikhlas dan senang, tentunya kita juga mempunyai aura juga senang seperti itu gitu ya. Tentang Mbak ngomong tadi tentang urikes, itu memang kami salah satu tugas di Pus TNI tentunya untuk menghimbau kepada para generasi muda, Jalasena tentunya urikes itu penting sekali. Sangat penting. Belum paham mungkin kami ini urikes. Kami cuma pernah dengar kalau TNI itu takut sama urikes. Sehat, supaya sehat terus apa? Jadi urikes itu kita pemeriksaan kesehatan seluruh ya itu dilakukan kalau kita di TNI itu ya biasa Mbak Murni pernah suami itu pernah melaksanakan urikes general check up seluruh dari ujung kaki sampai ujung rambut ya kita teliti satu-satu. Kalau itu dilakukan dengan ritme yang memang sudah ditetapkan oleh program dimanapun di TNI ada, di swasta juga ada, dilaksanakan. Kita akan mengetahui sedini mungkin bila terjadi sesuatu. Tetapi bila tidak terjadi ya kita mengetahui, kita harus menjaga bahwa kita itu kita baik-baik saja. Jadi apa yang harus kita kurangi dari situ? Pasti dari hasil itu ada, ininya agak tinggi sedikit, berarti saya harus mengurangi ini. Saya harus olahraganya kurang dan sebagainya. Itu harus jangan sampai general check up itu sebagai momok. Justru sebaliknya, kalau tidak general check up, tiba-tiba ini kan gitu. Dari Kementerian Kesehatan bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata itu sudah membuat rumah sakit internasional di Bali ya dengan menikmati wisata-wisata kita yang memang tidak kalah dengan luar negeri sehingga harapan dari pemerintah tidak ada lagi yang berobat ke tetangga sebelah, malah kita menarik wisata untuk berobat ke dalam negeri. Seperti itu. Makanya pemerintah menyiapkan ada di Bali, nantinya ada di Indonesia Tengah, nanti akan dibuat rumah sakit yang bertaraf internasional di situ. Begitu lengkap rasanya waktu kita ya Bu ya untuk berbincang dengan Sobat Jalasena. Kayaknya sampai episode berikutnya. Cuma memang kita perlu di akhir sebelum kita tutup bincang Jalasena kali ini Ibu, mungkin ada pesan-pesan Ibu untuk para generasi muda khususnya wanita Indonesia, boleh di-sharing ke Sobat Bincang Jalasena. Silakan Ibu. Kita itu yang pertama adalah iman dan takwa kita harus kita tingkat nomor 1 ya. Etika, kemudian budi pekerti harus kita tanamkan sejak dini. Ya. Kemudian yang ketiga, kita sebagai manusia, insan manusia harus mempunyai jiwa bernegarawan.
menjadi negarawan. Menjadi negarawan. Negarawan itu bukan berarti harus menjadi tokoh yang negarawan dan seperti tidak ya. Jadi negarawan itu kita insan manusia yang berada di Indonesia ini semuanya bisa menjadi negarawan dengan apa? Dengan memperhatikan masyarakat setempat. Apa yang kita kerjakan kita bisa memberikan manfaat untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi misalnya kalau saya jelas ya, saya jelas karena saya kemarin berada di TNI, tentunya saya berkorban, jiwa raga saya adalah untuk negara dan bangsa. Itu mengabdi untuk, karena kami sudah disumpah ya. Jadi saya juga menjadi dokter juga disumpah untuk negara dan bangsa tentunya. Tetapi juga kepada sahabat Jalasena yang lain yang mungkin yang berwira swasta dan itu pun menjadi seorang negarawan. Contoh ya, contoh itu seperti kita membuat klinik, kita membuat warung nasi dan sebagainya. Ya, itu kan yang tadinya tempat itu kumuh dan sebagainya bisa dipercantik di situ sehingga mendapatkan pajak ya. Dia kan akan membayar pajak untuk pemerintah. Ya, dia sudah membantu pemerintah untuk membayar pajak dan lingkungan akan bersih. Yang kedua, yang ketiga dia memberikan kontribusi untuk memberikan lahan pekerjaan untuk yang mereka membutuhkan seperti itu. Jadi itu pemikiran-pemikiran itu saya mohon kepada sahabat Jalasena yang ada dimanapun berada harus berpikir mulai sekarang kita harus menjadi seorang negarawan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu, informasi, edukasi, keteladanan untuk inspirasinya kami semua di sini, khususnya Sobat Bincang Jalasena. Ya. Sobat Bincang Jalasena, demikian narasumber kita kali ini telah menyampaikan berbagai pengalaman dan insya Allah menjadi manfaat dan maslahat untuk kita semua. Sampai bertemu di Bincang Jalasena dengan narasumber dan tema menarik berikutnya, pastinya penasaran. Dan kami akhiri, saya Murni dengan narasumber Ibu Adriani mengaturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Terima kasih.